Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Sebelum belajar, jangan lupa juga membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Guru Epi, di pembelajaran agama Islam ya. Hari ini kita akan belajar mengenai judul Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Asmaul al-Husna ya. Jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara zikir ya nak ya. Zikir ini adalah mengingat, kita selalu mengingat kepada Allah. Boleh Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, atau dengan zikir Asmaul Husna, nama-nama baik bagi Allah. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 180, di sini menjelaskan bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul al-Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini terjemahan dari Quran surah Al-A'raf ayat 180 ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wajarul ladzina yulhiduna fi isma'i sayujzauna ma kanu ya'malun ya. Itu ayatnya ya nak ya. Kemudian kita masuk ke Al-Asmaul Al-Husna ya. Asmaul Husna ini berasal dari dua kata yaitu asma dan husna. Asma artinya nama-nama, sedangkan husna artinya baik dan indah. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang baik dan indah. Di sini, di bab ini, kita tidak mempelajari semua mengenai Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik bagi Allah, itu ada 99. Yang kita pelajari hari ini ada 5 aja ya sayangnya. Yang pertama Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, yang ketiga Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, dan yang kelima Al-Adil ya. Ya, yang pertama ya Al-Karim ya, Al-Karim. Kita lihat di sini ya. Al-Karim adalah yang maha mulia, maha dermawan atau maha pemurah ya. Jadi Allah ini maha mulia, maha dermawan dan maha pemurah ya. Jadi kalau kita zikir boleh Al-Karim Bu, boleh Al-Karim, 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 Al-Karim supaya kita menjadi orang yang dermawan ya. Ini adalah wujud kedermawaannya ya ini. Itu yang pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap Jumat. Ya, sebenarnya bukan hanya setiap Jumat, sayangnya kalau ada uangnya boleh setiap hari juga boleh ya nak ya. Kemudian yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan ya. Ini kalau teman kita lagi membutuhkan, misalnya rumahnya dia lagi terkena bencana ya, misalnya rumahnya kebakaran atau kebanjiran, dia butuh bantuan dari kita, misalnya baju-baju, makanan ya. Oke, berarti kita termasuk sifat yang mana? Dermawan ya. Kemudian yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau di rumah adanya teh manis, buat teh manis. Kalau ada kopi, buat kopi. Tapi kalau nggak ada susu, jangan dipalari ke kedai buat susu, sayangnya. Apa yang ada di rumah, kita jamu tamu kita dengan baik, ya nak ya. Nih, menjamu tamu yang datang ke rumah, ya. Kemudian setelah Al-Karim, kita ke yang kedua, yaitu Al-Mu'min ya. Apa sih Bu Al-Mu'min ini?
Ya, ini dia ya. Al-Mukmin adalah Allah Maha Pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan yang zolim. Jadi kita jangan takut ada orang yang zolim, yang jahat sama kita. Ya, kenapa? Karena Allah selalu memberi rasa aman. Kita dengan mencikir Al-Mukmin, 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 seolah-olah kita seolah-olah Allah itu memberi rasa aman kepada kita. Ya, jadi zikirlah dengan al-mukmin, al-mukmin, al-mukmin kalau kita merasa ketakutan ya sayangnya. Kemudian wujud dari meneladani sifat Allah al-mukmin adalah yang pertama menolong orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan ya. Kalau di jalan kalau misalnya ini menolong orang lain yang sedang dalam bahaya nih contohnya misalnya ada adik-adik kita tengok atau adik SD gitu ketakutan ya dibully temannya, silakan bantu. Sayangnya berarti kita memberi rasa aman kepadanya. Kemudian yang kedua, menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan. Ya, kenapa kita harus gini Bu? Kita melindungi pejalan kaki dan pejalan yang naik kereta ya. Karena kalau ada paku nanti bannya bisa bocor atau bisa mental ya. Kalau misalnya ada batu ya, batu kecil gitu, kalau dipijak sama dilanggar sama ban ya bisa mental dan mengenai orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada nanti nak, silakan disingkirkan sayang ke pinggir ya. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang jalan ya. Kalau dulu masih ada zebra cross, sekarang zebra crossnya udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah tidak digunakan karena naik tangganya jauh kemudian turun lagi ya. Jadi kalau kita melihat ibu-ibu atau nenek-nenek, kakek-kakek atau adik-adik yang mau nyebrang jalan mau ke sekolah, bantulah ya nak ya. Itu kita akan membuat mereka menjadi aman ya seperti zikirnya al-mukmin ya. Contoh lain itu kalau kita mau pergi ke sekolah ya, bismillahkan sama Allah, kita berdoa sama Allah, ya doanya sudah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lindungi aku sampai ke tujuanku ya, yaitu sampai ke sekolah. Jadi kita dengan berdoa seperti itu kita mengharapkan Allah memberi rasa aman di dalam perjalanan kita dan sampai ke tujuan ya. Ini al-mukmin. Kemudian yang ketiga yaitu al-wakil ya. Apa itu al-wakil? Al-wakil adalah Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan diserahkan oleh hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai ya. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tinggal bertawakal kepada Allah. Inilah namanya al-wakil. Kita serahkan semuanya kepada Allah untuk menyelesaikan segala persoalan hidup ya. Jadi jangan kita memutuskan sesuatu, kita istilahnya gini, kalau ada masalah pasti ada solusi, ya. Jangan kita merasa kita nggak punya solusi, terus rasanya putus asa, enggak ya. Dengan adanya al-wakil, Allah akan memelihara menyelesaikan segala urusan kita, ya. Bagaimana Bu cara wujud meneladaninya? Itu yang pertama, menjadilah pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain ya. Kita lakukan sendiri, kita kerjakan sendiri, usahakan sendiri dulu. Kalau nggak bisa lagi, baru kita minta bantuan orang lain ya, itu ya nak. Yang kedua, bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Ya, Allah akan merubah kehidupan kita kalau kita berusaha. Ya, kalau kita duduk-duduk aja di rumah, nggak pernah masuk sekolah, emang kita dapat ilmu. Iya, kalau misalnya kita buka handphone, iya dapat ilmu. Tapi di sekolah ini bukan hanya dipelajari ilmu sayang, yang dipelajari juga akhlak. Ya, akhlak, budi pekerti, ya saling menghargai sesama teman, dengan guru, ya semua dipelajari bukan hanya ilmu, ya tapi juga iman, ya. Jadi akhlak mulia itu yang paling utama, ya yang harus akhlak lah dia, akhlak terpuji. Jadi dengan adanya kita belajar sungguh-sungguh di sekolah, ya mudah-mudahan akhlak terpuji kita bertambah, akhlak tercelanya berkurang, ya kan. Ilmu bisa kita cari di mana aja boleh, bisa memang dari handphone, dari teman-teman pengalaman, bisa kita belajar ilmu. Tapi kalau belajar akhlak, ya kita harus belajar di sekolah. Jadi kita tahu saling menghargai sesama manusia. Ya, ini al-wakil.
Kemudian Al-Matin, ya Al-Matin. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Ya, kekukuhannya. Ya, kekukuhannya, kekuatan. Tidak ada yang menghalangi rahmat Allah untuk tiba pada sasarannya. Ya, wujud teladanannya tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan. Kita harus kuat iman, ya. Kita kan beriman, kita punya iman. Apapun yang orang ajak kita, apalagi ke sesuatu perbuatan yang tercela. Misalnya teman-teman ngajak cabut bareng, nggak usah mau, terus kukuh, ma'almatin, kokoh dengan pendirian kita, ya. Kawan ngajak merokok, jangan mau, kita almatin, ya, kokoh bahwasanya kita ini mempunyai alat terpuji, tidak mau mengerjakan perbuatan yang tercela. Ya, kokoh tidak mau melakukan apapun rayuan, ajakan teman-temanmu dikasih duit atau apa, jangan mau kalau kita disuruh melakukan perbuatan tercela. Ya, yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Tidak ada manusia yang tidak pernah dicoba sama Allah. Semua kita pernah dicoba sama Allah. Sedangkan di sekolah aja kita punya cobaan, itu ujian, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-adli, yaitu al-adil, yaitu Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya sesuai dengan keadilannya, ya. Wujud dalam keteladanan itu tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Ya, misalnya ada teman kita berantem ya di dalam kelas, kita tahu siapa yang berbuat salah. Yang sebenarnya yang berbuat salah itu adalah sohib kita. Tapi bukan karena dia sohib kita, kita bela ya. Kita membela yang benar ya. Jadi sesuatu yang benar itu kita bela. Jangan sesuatu yang salah kau bela karena kau istilahnya dekat dengan seseorang ya. Kemudian menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Kalau ada di sekitar kita, ada kita lihat sesuatu yang tidak adil, kezaliman, ya silakan kalau kita bisa mengatasinya, atasi. Kalau nggak bisa mengatasinya, kasih sama orang yang berhak ya. Misalnya orang tua atau orang-orang yang terhormat di lingkungan sekitar kita ya, supaya kita adil. Allah itu maha adil ya. Adil yang lain itu jangan bilang kalau contoh kehidupan sehari-hari itu ya, kayak kita diri kita sendiri ya, Allah itu adil sebenarnya sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sebagai pelajar, Allah itu kasih keadilan itu bahwasanya jangan sampai di dalam sekolah misalnya kita mendapat pembelajaran yang sama dengan teman-teman yang lain ya, karena bayar soleh sama, masuknya sama, jadi ujiannya sama, dan melakukan aktivitas pembelajaran juga sama ya nak ya. Ada hikmah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi kita udah pelajari Asmaul Husna. Itu nama-nama baik bagi Allah ada 99 yang kita pelajari jam 5 di sini. Sekarang kita harus mempelajari hikmah selalu dekat dengan Allah. Yang pertama, hati menjadi tenang ya dan mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Dengan zikir Asmaul Husna kita akan menjadi tenang. Misalnya Al-Mu'min kita merasa aman kemanapun kita pergi. Insya Allah Allah akan melindungi kita ya. Yang kedua, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi ya. Allah ini maha penyayang, maha dermawan ya. Allah punya segalanya ya. Kalau kita berzikir Allah 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 atau Ar-Rahman Ar-Rahim ya kan, itu Allah maha penyayang ya sayangnya. Yang ketiga, diampuni dosanya dan dapat pahala yang besar ya. Dengan menghafal Asmaul Husna yang 99 kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kita harus juga melakukan perbuatan yang baik ya. Diberi kemudahan hidup dengan selalu mengingat Allah, zikir nama-nama Allah, kita diberikan kemudahan hidup. Jadi suatu persoalan pasti ada solusinya ya nak ya. Jangan selalu langsung putus asa, mau bunuh diri, mau lari dari kenyataan, tidak ya nak ya. Allah akan beri kemudahan hidupmu ya. Jadi kalau yang bisa merubah hidupmu hanya dirimu sendiri. Dengan cara apa? Kita berdoa, berusaha, dan akhirnya kita
tawakal. Itu al-wakil, al-wakil, al-wakil ya. Kemudian mencegah perbuatan syirik ya, dengan selalu mengingat Allah, kita tidak mengingat siapa lain, yang lain. Misalnya ada orang yang pergi ke dukun atau pergi ke orang tua supaya hidupnya makmur, tidak. Nah, dengan cara berzikir kepada Allah, selalu dekat dengan Allah dengan berzikir Asmaul Husna, ya, kita tercegah dari perbuatan syirik. Karena sesuatu itu semuanya dari Allah, ya, rezeki dari Allah, ya, takdir, ya, semua Allah yang menentukan, semua perbuatan yang baik, enak ya. Jadi, kalau kita meminta sesuatu, jangan minta sama orang lain, mintalah sama Allah, ya. Allah akan kabulkan doamu sesuai dengan pas kebutuhanmu, ya. Ini adalah hikmah selalu dekat dengan Allah. Bagaimana anak-anak? Enak nggak ya dekat sama Allah? Ya, alhamdulillah enak, ya. Jadi cara mudah dekat dengan Allah adalah berzikir. Zikir ini boleh zikir Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, atau dengan Asmaul Husna ya. Boleh Bu Ar-Rahman aja Bu, boleh silakan. Boleh Bu Al-Mu'min sepanjang jalan supaya kita selamat, boleh silakan sayangnya. Silakan zikir. Tidak harus Al-Mu'min harus 33, Al-Wakil harus 20, tidak. Silakan berzikir di dalam hati ya, sambil mengingat Allah. Allah memberi segalanya, Allah tempat segalanya ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya. Kayaknya berakhir sudah pembelajaran kita hari ini mengenai aku selalu dekat dengan Allah. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bermanfaat ya, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selalulah berzikir, selalu mengingat kepada Allah. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Mudah-mudahan kita selalu sehat, diberi kesehatan, dan kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.